Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Ya alhamdulillah sekali hari ini masuk satu unit Carry Futura. Ini tahun 94. Nah, warnanya asli merah metalik. Terus kemudian platnya R. Jadi dia R Purbalingga Jawa Tengah ya, RC. Ya. Nah, untuk pajaknya sendiri ini bulan 2 Februari dan ini masih bulan 2, Lur. Oh, jadi ya? Ini pajaknya dia baru. Ya. Pajak bulan 2, kemudian dia masa platnya 2028. Oh. Jadi ini benar-benar baru. Bener-bener panjang. Untuk gambaran pajak itu kisaran 500.000. Murah banget ya? Murah banget. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil yang muatnya banyak, terus kemudian irit BBM tentunya, dan mesin nggak usah diragukan ketangguhannya. Karena udah teruji nih berpuluh-puluh tahun yang pakai mobil seperti ini jarang ada trouble untuk mesin. Oke. Tapi balik lagi ke apa namanya? Perawatan dari masing-masing gitu ya. Kayaknya cocok ini kalau nyari mobil seperti ini. Karena ini untuk harga itu ditawarkan dengan harga 38 juta ya. Dan itu masih nego. Nah, silakan dinego. Nah, ini mobil 1.3 tipenya itu DRV. DRV ya? Ya, kan ada DRV, ada GRV. Kalau GRV itu tipe paling komplit. Ini yang DRV itu tipe yang menengahnya. Jadi, kalau bedanya sama GRV itu dia nggak double blower, sama untuk jok paling belakang itu dia masih hadap-hadapan. Ya. Nggak ngadep depan semua. Oke. Terus beda lagi biasanya untuk joknya dia kalau yang DRV, dia jok tengahnya nyambung. Kalau yang GRV itu kan udah captain seat. Ya. Untuk unit ini, karena ini mobil tua, seperti biasa kan kita harus cek kondisinya. Gitu ya. Cuman kan buat teman-teman ada yang berpendapat kalau mobil seperti ini saya lebih baik yang utama apa dulu sih? Mau mesinnya dulu, mau bodinya dulu, atau yang lain-lain, itu interior dan yang lain-lain gitu. Kalau menurut saya kesemuanya itu penting Lur sebenarnya. Cuman ada yang diprioritaskan. Kalau menurut saya sih memang yang nomor satu nggak salah. Teman-teman biasanya kasih masukan mesinnya dulu Mas. Oke. Yang pertama mesin harus bagus, harus sehat. Yang kedua body, minimal body itu nggak pernah accident. Kalau yang namanya lecet-lecet dan ada naik dempul dikit, saya rasa wajar tahun 94, gitu ya. Pemakaian, karena pemakaian seperti itu. Tapi yang penting mobil itu jangan pernah dia bekas ada insiden atau paling nggak dia bukan bekas banjir gitulah. Nah, PR-nya apa aja dari mobil ini atau istimewanya apa aja dari mobil ini kan kita harus cek. Ya. Nah, biasanya kita cek body dan chassis secara keseluruhan dulu, muter balik ke mesin. Sekarang kita coba cek mesin dulu. Oh, dibalik. Ya, karena banyak teman-teman yang nanyain, Mas, kalau bisa mesinnya dulu. Oke. Ya, sebelum kita nyalakan mesin, kita dengerin suaranya. Ada beberapa poin-poin yang harus kita cek, Lur. Yang pertama, sebelum mesin panas, karena ini kan kita baru keluarin dari garasi. Ya. Ini mesin masih dingin. Ya. Kita berani buka radiator. Ya. Nah, kita pastikan untuk radiator jangan sampai dia airnya surut atau berkurang. Karena kalau air dia sering berkurang, takutnya Anda lupa ngecek air radiatornya kurang, terus Anda paksa jalan, biasanya dia overheat. Wah, bahaya itu. Ya, atau terlalu panas. Overheat bukan overhead ya. Oh, iya, overhead itu kepala. Kalau heat itu panas. Berarti kepala besar. Jadi pastikan dulu nih ke kamera ke sini ke radiator, kita buka. Untuk air radiator, nah ini air radiatornya dia normal, jadi dia nggak berkurang. Masih bening ya? Nah, masih bening juga, dia nggak ada karat, bagus gitu. Kalau untuk tutup seperti ini juga perlu dibatikan harus aslinya, karena ini ada tekanannya Lur. Nah, ini ada tekanannya namanya PSI ya, jadi kalau satuannya PSI, jadi kalau tekanannya itu nggak sama tutupnya, itu biasanya dia bocor, rembes lewat sini. Oh, iya, gitu. Jadi ya. Airnya nguap lewat sini, lama-lama dia habis. Kadang-kala yang namanya air radiator habis nggak semata-mata karena dia radiatornya mampet, nggak bisa juga jadi tutup. Oke. Gitu ya. Setelah air radiator, cek juga untuk reservoir. Ini penampungan. Jadi kalau ini kurang, biasanya harusnya itu ngambil air dari sini. Yeah. Gitu. Jadi kita ngejognya di sini kalau memang kurang. Ya, nambahnya ya. Radiator selesai, kita cek untuk oli mesin. Sebentar saya ke situ ya. Nah, di bagian mesin tadi kalau saya bilang air radiatornya dia berkurang, efeknya dia blok mesin ngulet karena overheat, terlalu panas gitu ya. Nah, kalau mesin sudah pernah overheat, biasanya dia itu bloknya ngulet, air radiator akhirnya kecampur sama oli mesin. Nah, efeknya oli mesinnya dia kayak belet gitu loh. Iya. Kayak putih susu. Nah, gitu ya? Putih susu seperti itu. Nah, ini kita cek untuk olinya. Oli
paling tidak kalau nggak hitam dia kuning keemasan, berarti normal. Kalau hitam ini agak hitam lur. Oh iya. Jadi kalau hitam seperti tua, ini berarti dia tua gitu aja. Sesudah kita cek olinya, olinya warnanya normal, kita cek untuk ketinggian oli. Karena dia mesin sudah kita angetin, berarti kan oli udah sirkulasi. Ya. Nah, kalau oli sudah sirkulasi, berarti dia nggak di strip atas dong. Dia agak turun ke bawah harusnya dikit. Ya. Harusnya gitu. Coba kita cek. Coba. Nah, oh ya, ini olinya masih Iya, cukup. cukup. Nah, di strip gitu ya. Berarti ini mobil dia nggak ada rembes oli, nggak ada rembes air radiator. Tandanya mesin itu dia nggak ada yang rembes. Ya, Gitu normal ya. Normal. Olinya normal. Ini mobil dia kan tahun 94. Kalau mobil sudah kilometer sudah over, sudah terlalu tinggi, istilahnya udah capek lah ya. Namanya mobil capek, biasanya itu packing-packingnya dia udah getas. Oh, gitu. Efeknya kalau udah packingnya getas, oli itu rembes dari situ. Nah, kalau untuk yang ini dia olinya kan nggak ada rembes, kering ya? Kering gitu, Bersih, sampai kering, ke bawah juga kering. Kelihatan. Jadi kalau oli fix udah nggak ada yang rembes dari keseluruhan, berarti selanjutnya kita tinggal dengerin suaranya. Oke. Nah, kalau suaranya itu normal, langsam, nggak ada suara metal, nggak ada suara kasar, berarti mobil ini mesinnya normal. Ya. Selanjutnya nanti kita tinggal cek untuk Knalpot gitu ya. Oke, sekarang kita nyalain mesinnya karena ini karbu, agak sedikit di gas. Nah, ini baru gas sedikit aja dia udah langsung greng. Halus ini. Halus ya. Ini mesin dingin, kita starter langsung dia langsung nyala. Stabil ya, stasioner ini. Nah, emang mesin-mesin ini 1.3 ya lur ya? Ya. 1.3 jadi bukan yang 1.5. Ya. Nah, kalau yang tahun 94, 95 itu dia masih 1300 cc. Tapi untuk tenaga nggak usah khawatir. Ini tetap dia tenaganya tetap kuat itu. Kalau mesin halus ya? Ya, halus. Nah, coba saya geber. Wah, ini halus ini. Nah, Mantap ini saya geber sampai RPM 3000, 4000 aja. Nah, dia masih halus. Jadi kalau kondisi seperti ini, insya Allah mesin dalam kondisi sehat. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu untuk mesin. Coba cek untuk knalpot. Knalpot ya? Ya. Oke. Ya, gas. Oke, aman. Aman ya? Aman. Oke, berarti ke fix ya. Kalau dia nggak ngasep, kalau ngasep hitam sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya. Karena biasanya kalau ngasep hitam itu dia ada kendala di karburator aja sih. Ya. Karburatornya entah kotor atau ya belum diservis gitu aja. Karburator udah diservis, mesinnya udah oke, suaranya halus, langsam, nggak ada rembes oli, kemudian tenaganya juga bagus. Oke, berarti untuk mobil ini kita udah cek secara mesin, insya Allah dalam kondisi bagus. Mesin kita udah cek, selanjutnya kita ke body atau eksterior gitu ya. Ini saya jarinya agak hitam karena tadi habis nyolek-nyolek mesin. Sebenarnya kalau untuk body, mobil ini secara keseluruhan itu dilihat masih oke ya. Catnya masih bagus, warnanya masih oke gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan kan tadi saya bilang mobil ini ada bekas laka apa enggak? Oke. Ada bekas insiden apa enggak gitu. Kalau memang dia ada dikit penyok-penyok gitu sih, ya itu karena pemakaian gitu ya. Nah, kalau kita cek dari depan, ini untuk batok depan sebenarnya dia agak sedikit isi, cuman dia masih tipis. Jadi nggak terlalu tebal ya? Ya, jadi dia masih ngaleng sebenarnya, cuman sudah repaint, dia untuk bagian depan sudah cat ulang atau udah disepet. Ya, tapi masih normal, dia bukan bekas insiden karena dari nut seperti ini kita lihat dia masih lempeng gitu. Nutnya masih rapi untuk bagian depan. Kemudian dari lampu-lampu kanan dan kiri ini warnanya masih sama, masih bagus. Kalau grillnya masih cukup kenceng lur. Kalau untuk bumper sebenarnya bumpernya dia masih bagus ya, masih cukup mulus lur. Ya, dan masih ngaleng gitu. Walaupun ya memang bumper ini udah agak sedikit sepet sih. Tapi masih rapi lah. Masih rapi, masih bagus, masih oke gitu ya. Lanjut untuk ke celah-celah seperti ini, celah-celahnya juga masih bagus, masih rapi sampai ke kaca. Nah, ini untuk kaca bagian karet-karetnya dia nggak ada sileran. Biasanya dia kalau udah kaca udah getas dia ada sileran di daerah sini. Tapi ini udah masih bagus ya, istilahnya dia nggak ada sileran, jadi dia nggak rembes air aman sampai masuk ke dalam. Talang? Gitu. Talang untuk sambungan-sambungan seperti ini ya. Ini untuk pilar A sambungannya masih terlihat jelas, jadi nggak ada bekas insiden untuk daerah sini, nggak ada bekas dempulan. Kemudian untuk talang seperti ini dia talangnya masih bagus, depan sampai belakang gitu. Talangnya masih oke. Kalau dilihat dia
harusnya dia adalah nitik-nitik pabrikannya masih kelihatan. Kalau di kamera kelihatan nggak? Ini soalnya agak buram sih. Agak sore. buram ya. Ini soalnya kan agak gelap Nur. Ini udah jam 5 lebih. Oh iya, hampir tengah 6. Hampir tengah 6. Jadi ya mohon maaf kalau pencahayaan kurang sempurna, tapi kita harus upload saat ini juga karena kita harus cepet-cepetan. Gitu. Kalau kita nggak cepet upload ini, sebelum kita upload udah laku. Ya, kan repot lagi gitu ya. Harusnya kita upload dulu baru laku gitu ya. Ini nut-nut seperti ini sebenarnya dia masih ada las nitiknya, masih ada. Terus kemudian untuk bagian samping nut seperti ini masih dalam, masih lempeng juga. Kalau pintu terus bagian bodi yang sebelah kanan ini masih ngaleng juga, masih bagus. Kemudian nah ada sedikit minus Lur untuk mobil ini. Ya. Ya ini tutupnya nggak ada. Oh iya. Ya, jadi ini tutupnya nggak ada. Lepas. Cuman saya tadi sempat cari di marketplace itu ada sekitar 150.000. Harganya? Harganya 150.000. Kalau dapatnya warna nggak sesuai tinggal diskotet aja. Oke. Iya gitu ya. Nah untuk bodi bagian belakang juga perlu dilihat. Kalau untuk pilar B ini masih bagus, catnya bagus. Kemudian bagian belakangnya masih ngaleng, masih cukup bagus. Kalau karet-karet juga bagian belakang dia masih rapi juga. Kemudian nut-nut untuk bagian belakang ini dia masih bagus, masih rapi juga. Gitu. Oke. Nah ini ada tulisannya ya, Carry Futura 13, berarti dia 1300 cc. Untuk tipenya DRV, cuman tipe DRV itu dia nggak tertulis di sini. Yang perlu kita bedakan dari DRV dan GRV, lebih baik kita bisa buka pintu belakang aja ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk tipe DRV, jadi dia masih joknya masih hadap-hadapan. Ya. Nah, kalau yang GRV itu dia udah ngadep depan ngadep semua. ke depan semua. Jadi bedanya di situ sama nggak ada AC double blower. Oh iya. Ya, AC-nya dia nggak double blower, sama jok tengahnya itu dia nyambung. Oke. Gitu ya. Ini ada subwoofer sebenarnya disambung apa enggak? Kosong. Wah, kosong. Bonus. Bonus subwoofer kosong perlu diisi. Nah, sekalian kita cek juga untuk bagian belakang dia ada bekas laka atau insiden apa enggak. Untuk bagian plang belakang ini dia masih utuh gitu. Kalau untuk sileran bagian pintu seperti ini coba dicek. Ya, masih utuh. Masih utuh juga. Yang sebelah atas ini muter. Masih utuh juga. Berarti mobil ini dari bagian belakang aman, dia belum pernah ketubruk gitu ya. Nah, setelah pintu terus kemudian plang-plang seperti ini kita cek juga untuk lantai bagian belakang. Rawan banget untuk lantai bagian belakang, dia keropos. Nah, ini lantainya masih bagus. Lantainya masih bagus, dia nggak keropos. Terus dia sih masih ada peredamnya kayak gini. Ya. Nah, ini peredam bawaan dari pabriknya seperti ini, dia masih ada. Lantainya masih bagus, aman, dari belakang nggak ada bekas insiden. Pilar-pilar B seperti ini, sambungan-sambungan nut seperti ini masih ada. Masih bagus gitu ya. Ya. Oke, untuk bagian belakang insya Allah fix, mobil ini tidak ada bekas laka. Bodi yang sebelah kiri ini juga masih bagus, dia masih ngaleng juga. Kemudian pilar-pilar seperti ini bagian belakang. Pilar B juga bagus, pilar A sampai ke talang dia masih bagus, masih banyak orisinilnya. Nah, terus untuk celah-celah seperti ini, nut-nutnya juga masih nyambung, masih bagus, dia celahnya masih dalam juga. Kalau untuk bagian samping, kiri dan kanan ini masih bagus, masih oke. Ya, sekarang kita buka untuk pintu tengah. Untuk pintu tengah dia silerannya masih ada, masih bagus seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikut ngecek juga, bisa narik kesimpulan sendiri juga bagaimana kondisi dari sealer-sealer bagian pintu. Ini sih tergolong masih utuh, masih bagus. Bagian bawah juga masih umum ya, nggak keropos seperti ini. Nah, untuk bagian lantai seperti ini, sebelah kiri pijakan ini juga masih bagus, masih cukup bagus. Nah, untuk lantai bagian tengah ini juga dia nggak ada keropos untuk area sini, gitu ya. Aman. Kalau untuk jok ini masih standar, masih bagus, udah di retrim, dia nggak pakai yang blue tapi udah di retrim seperti ini. Rapi lah ya. Cukupan rapi. Kalau door trim kanan dan kiri seperti ini kondisinya rapi juga. Oke. Gitu ya. Sekarang kita tinggal cek untuk yang depan. Ya. Nah, untuk pintu depan seperti ini door trimnya masih rapi juga. Dia masih pakai door trim aslinya yang agak bludru-bludrunya gini. Gitu ya. Sileran pintunya juga masih ada. Sileran pintu masih ada, muter sampai ke bagian bawah. Nah, untuk lantai depannya dia nggak ada keropos juga. Lantai depannya masih bagus. Biasanya kalau namanya mobil tua, rawan banget keropos itu di area-area sini gitu. Karena biasanya dia kalau pakai karpet itu malah jadi Gampang basah, gampang basah, akhirnya keropos di situ. Untuk
Slebor ini kondisinya masih cukup rapi. Sebenarnya dia ada sedikit perbaikan, tapi dia perbaikannya rapi mirip kayak pabrikan. Ya. Nah, ini udah ada perbaikan karena sebelumnya mungkin dia area slebor ada keropos, cuman dia udah diperbaiki dan perbaikannya ini rapi banget. Gitu ya. Rapi banget sampai ke bagian lantai. Dashboardnya masih utuh. Dia nggak ada retak atau nggak ada pecah. Cuman ada sedikit seperti ini ya, ini perlu dibersihkan. Bekas lem bekas lem seperti ini perlu dibersihkan. Kalau untuk jok bagian depan penumpang nggak ada yang sobek juga, dia masih rapi. Untuk bagian sopir juga dia masih rapi. Gitu plafon rapi ya. Plafonnya nggak ada yang kendor, nggak ada yang turun, nggak ada yang sobek. Plafonnya aman sih. Oke. Gitu. Ini yang ketinggalan sebenarnya kita pintu yang sebelah kanan. Pindah ya. Oke. Ini yang pintu kanan, silerannya juga masih utuh. Dari atas sampai ke bawah, muter lanjut ke slebor. Slebornya rapi juga, dia kondisinya masih rapi, sama kayak yang kanan yang kiri, sama masih rapi. Sampai ke pilar-pilar seperti ini juga masih rapi. Oke. Oke, untuk mobil ini insya Allah dalam kondisi cukup, dalam kondisi sedang. Kalau untuk mesinnya bagus gitu ya. Kalau untuk bodi sedang-sedang aja. Kalau untuk warna dia masih cukup mengkilap, masih oke lah. Ukuran tahun 94 seperti ini kondisi cukupan gitu ya. Nah, yang belum kita cek adalah tinggal sasis. Terakhir, coba sekarang cek mau sasis mana dulu, kanan kiri belakang depan. Kanan dulu Ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang sasis kanan gimana? Aman. Saya nggak bisa aman, ini nggak ke ada bawah. Nggak ada yang ini. Oke, ini diwakili kameramen ya. Untuk sasisnya aman, utuh nggak ada keropos. Aman untuk yang sebelah kanan. Coba tinggal yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini untuk yang sisi sebelah kiri, bagian sasis sebelah kiri. Kondisinya gimana, Nur? Sama kayak yang kanan. Sama. Ya. Nggak ada keropos juga. Nggak ada. Untuk lantai ini juga pijakannya juga utuh. Pijakannya utuh. Soalnya kalau mobil-mobil seperti ini rawan keropos untuk area-area tengah seperti ini. Berarti sisanya tinggal depan. Oke. Nah, sasis depan kondisi aman ini. Aman ya. Masih bagus. Kalau untuk lantai gimana? Lantai sama itu. Lantai dari atas tadi kan dia aman, nggak ada keropos. Dari bawah juga bagus. Juga nggak ada. Kondisinya masih rapi juga. Yang sebelah kanan sana juga oke. Kalau untuk bagian radiator nggak rembes juga ya? Aman ya? Aman. Oke. Sudah, Lur. Oke. Jadi untuk mobil ini kita udah cek secara keseluruhan, baik bodi, mesin, sasis, lantai, surat-surat, semuanya dalam kondisi oke dan insya Allah siap pakai. Tapi tetap aja namanya mobil bekas pasti ada minusnya. Itu kita balikan lagi ke teman-teman, mobil tua itu tergantung dari perawatan. Kalau perawatannya bagus, dia nggak rewel. Kalau perawatannya jelek, tinggal dipakai. Sebenarnya bukan namanya rewel sih, minta diganti. Iya. Gitu ya. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.